Halo semuanya, balik lagi di channel Vincentis Raditya. Oke, kali ini sesuai dengan judul gue mau review tipis-tipis Honda PCX 160 ABS yang tipe Roadsing. Sebelumnya gue mengucapkan terima kasih kepada Wahana Motor Ciputat dan Wahana Honda karena sudah memberikan gue kesempatan agar gue bisa mereview Honda PCX 160 ABS Roadsing. Ini gue lagi berada di daerah Shell Ciputat. Gue baru aja isi bensin. Oh ya, untuk bahan bakar ini gue pakainya Shell Nitro Plus karena kompresinya cukup tinggi, yaitu 12:1. Oke, kosong, langsung aja kita gas. Woi, langsung bertemu dengan kemacetan guys. Oh ya, by the way, ini gua ngetesnya ini lagi di long weekend. Jadi hari Senin atau Selasa itu kalau nggak salah ada libur. Dipastikan bahwa ini adalah full long weekend dari hari Sabtu sampai hari Senin. Kalau nggak salah sampai hari Selasa deh liburnya. Jadi hari Selasa tuh dihitung cuti bersama apa libur gitu. Jadi long weekend tuh Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa ini akan menjadi kemacetan full. Jadi ini gue sebenarnya sekalian mau balik ke rumah. Biasanya gue kalau di daerah sini gue baliknya lewat Parung. Cuman gue mau ganti suasana aja. Gue balik lewat Depok. Yang dimana mudah-mudahan gue hafal ya jalurnya guys ya. Kalau nggak hafal ya paling kesasar lah intinya. Tapi surprisingly jalan tol tidak terlalu padat ya. Cenderung lancar semalahan. Berarti kemungkinan padatnya ini arah-arah Bogor nih. Oke, kita tes dulu. Wah, tenaganya enak cuy, anjir, enak banget. First impression ya, dari posisi riding dulu. Ini posisi ridingnya adalah posisi riding ternyaman menurut gue pribadi. Gue punya PCX 150 K97, itu yang pertama, PCX lokal pertama di Indonesia. Terus gue juga pernah nge-test ride PCX 160 generasi pertama sebelum yang versi ini. Punyanya Om Ikim dari RI-Matic. Dan sekarang gue lagi test ride yang versi faceliftnya. Kalau nggak salah kodenya K1ZV kalau nggak salah. Untuk riding position harus gue akuin ya, dengan tinggi gue 174 cm atau 3 cm di bawah Om Fitra Eri, ini riding posisinya cukup nyaman. Kaki gue bisa selonjoran, bahkan lebih baik dibandingkan ketika gue pakai PCX 150 ataupun versi sebelumnya yaitu PCX 160. Enaknya adalah posisi tangannya dia lebih tegap sekarang atau lebih tinggi. Kalau yang 150 ataupun yang 160 dia kayak berasa masih agak nunduk ya. Kalau ini berasa lebih tinggi. Berarti mungkin ada sedikit ubahan settingan di daerah sini nih ya, entah pakai racer atau apa gue kurang tahu ya, karena ini sudah menggunakan cover stang ala-ala Honda Forza. Untuk tenaganya harus gue akuin ini memang jauh lebih enak dibandingin motor gue PCX 150. Jadi kalau misalkan PCX 150 itu bore stroke-nya adalah 57,3 kali 57,9. Sedangkan kalau PCX 160 ABS atau Roadsing atau yang gue tes sekarang, bore stroke-nya adalah 60,3 dikali 55,5. Kalau nggak salah, apa 60,5 kali 55,5? Antara dua itu dah pokoknya gue lupa. Yang pasti bore-nya 60 aja. Wih, enak coy. Weh, kapan lagi nih Jakarta daerah sini sepi coy. Untuk getaran mesinnya so far gue di kecepatan 60 km per jam di RPM 6000 tidak terlalu berasa guys. Bahkan bisa dibilang cenderung smooth ya. Ini gue pulang ke arah mana nih? Gue lupa nih. Targetnya lurus deh. Kita cek dulu. Gue agak-agak lupa gue kalau mau pulang ke arah kota Bogor. Oh, kanan. Oh, kiri tuh ke arah Blok M. Kalau getaran mesinnya sendiri untuk di area jok atau di area kita duduk itu tidak terlalu berasa, bahkan bisa gue bilang cenderung minim. Kalau di area stang ini cukup berasa nih tanpa gue menekan rem. Ketika gue tekan rem depan, getaran mesinnya cukup berasa di area kita duduk. Kalau kita tekan rem belakang, kurang lebih getaran di area stang itu berkurang, getaran di area jok sedikit bertambah. Tapi masih dalam tahap wajar dan tidak terlalu mengganggu menurut gue pribadi ya. Oh ya, by the way ini gue lagi pakai aktifin fitur roastingnya, jadi gue bisa ngotak-ngatik menu di sini. Volumenya gue pelanin deh. Nah, jadi gue bisa naikin volume dari sini. By the way, intercom yang gue pakai itu murah ya, cuman Maxto doang kok, bukan yang tipe-tipe mahal. Ijo loh perasaan loh, masih aja ada yang lonong, heran gue. Kita coba untuk getaran mesinnya dari kita berhenti guys ya. Yup, getaran mesinnya halus kok. Ini ada sedikit peningkatan ya. Kalau di PCX gua kan getarannya cukup berasa ya, baik dari area CVT ataupun dari area engine ya. Kalau ini bisa gue bilang cenderung halus, lebih halus lah dibandingin PCX 150. Yang artinya adalah suatu peningkatan ya, atau suatu improvement. Ini gua ambil arah Ragunan Pasar Minggu. Kan gua ke arah Pasar Minggu kan. Pasar Minggu tuh setelah Depok kan, kalau gua nggak salah. Ya, karena kalau kanan nggak mungkin. Kanan itu masuk tol. Ragunan Pasar Minggu Kampung Rambutan. Wih, bantingan suspensinya enak loh guys. Tadi kan gue sebelum gue record, gue kan udah kuras angin ban ya. Depan pakai 32, belakang pakai 35. Dan surprisingnya tadi di sambungan jembatan tidak terlalu berasa, malah cenderung halus. Baik yang suspensi depan ataupun yang suspensi belakang. Enak nih. Padahal tadi gue sempat mikir, wah ini kayaknya gue tekanan angin ban 32, 35 terlalu keras nih. Tapi malah pas kok menurut gue. Mungkin akan lebih enak lagi kalau misalkan tekanan angin bannya normal, yaitu depan 29, belakang 33. Cuman kan dikarenakan saya overweight nih, gue berat badan gue udah 83 kg overweight, kayaknya lebih optimal kalau tekanan angin bannya gue naikin.
Depan menjadi 32, belakang menjadi 35. Yang dimana surprisingly bandingannya masih cukup enak. Iya, oke, siap. Kita ambil kanan dulu deh. Wih, dari posisi berhenti tadi gue belok gitu, buka gas dikit langsung narik loh, langsung menjambak powernya. Overtake, pede nih pakai ini. Pondok Labu, Ragunan, Pasar Minggu. Gue ambil arah lurus dong ke arah Pasar Minggu. Ya kan? Kok gue jadi bego ya? Sumpah gue lupa loh guys. Kali ini gue mau coba ngetes rem dari PCX 160 ABS Road Sync. Kita coba dulu dari rem belakang kali ya. Belakang kosong kan? Kosong. Oke, kita tekan. Wow, oke. Remnya cukup pakem. Bahkan sekalipun yang ABS ini cuma ABS satu channel, bukan ABS dual channel. Jadi yang ABS cuma rem depan aja. Tapi ketika gue tadi neken rem belakang cukup dalam, bannya nggak langsung ngunci, tapi berasa pakem. Enak nih. Jadi ada sedikit improvement. Kalau PCX gua yang 150 kita tekan dalam aja dia kadang-kadang suka langsung ngunci remnya. Kalau ini enggak. Ini gue coba lagi ya. Belakang truk lagi, serem juga nih belakang truk nih. Gue coba di kecepatan 50 deh. Tuh, dia langsung ngerem, langsung berasa pakem, tapi bukan yang ngunci gitu loh. Nah, kalau yang depan nih agak-agak ngerem nih, coba. Nah, untuk rem depannya dia bisa dibilang cukup halus, tapi nggak yang terlalu ngejambak atau sampai ngunci, cenderung cukup halus remnya, dan cenderung enak menurut gua. Coba di 40-an deh, dia langsung ngunci apa nggak nih? Sempet dikit. Langsung jalan lagi. Sempat tadi ABS langsung bekerja, tapi enaknya adalah ABS-nya halus cuy. Sumpah, ABS-nya lebih halus dibandingin motor gua. Kalau motor gua tuh ABS-nya masih agak kasar ya, masih deret gitu. Kalau ini ABS-nya mah deret. Gimana istilahnya ya guys ya? Pokoknya kalau PCX 150 atau PCX gua nih ya, ABS-nya tuh masih berasa agak kasar. Halus, tapi masih agak kasar dikit. Sedangkan yang ini yang 160, dia ABS-nya udah lebih halus lagi. Keren nih. Gue suka. Kita coba tes akselerasinya di jalan menanjak. Wih, enak cuy. Wih, enak. Sumpah enak di motor. Nah, gue tadi mau coba filtering guys. Tapi permasalahannya adalah ini tumben-tumbenan di daerah sini tidak macet. Aduh, keucap lagi kalimat keramat. Baru diomongin. Oke, kita coba tes filtering guys ya. Oke, kita coba. Ini masih bisa dapat. Ini udah pasti udah nggak bisa dapat. Dikarenakan spionnya cukup lebar, sehingga kalau filtering agak lebih effort aja. Nah, yang gue suka dari spionnya PCX 160 ini adalah tidak terlalu melebar ke samping. Tetap lebar, tapi nggak yang lebar banget. Dan posisi tangkainya tuh dia pendek, tapi ke arah horizontalnya atau ke arah luarnya tuh dia cukup lebar. Sehingga gue cukup ngelirik aja, bisa melihat atau pandangan spion ke arah belakang, atau ketika gue melirik ke arah spion, itu cukup luas. Tanpa gue harus effort nengok banyak gitu loh. Jadi cukup ngelirik dikit itu udah bisa kelihatan. Nah, gue suka nih tipe-tipe spion kayak gini. Ya memang harus gue akuin kalau motor dengan bodi lebar seperti ini ya pasti lebih effort untuk filtering. Misalkan dibandingin dengan Honda Beat atau Honda Scoopy atau Honda Vario, ya pasti ini akan lebih effort untuk filtering. Tapi masih dalam tahap wajar kok, tidak yang lebar-lebar banget, masih tahap wajar. Suspensinya bisa gue bilang ini cukup nyaman. Dia tidak terlalu firm, tidak terlalu empuk. Bahkan ketika tadi gue kena speed bump seperti tadi, atau yang depan ini speed bump nih ya, dia cenderung cukup stabil. Jadi si bantingan shock breaker itu tidak lebih dari sekali. Terutama di jalan cornbox seperti ini, gue bisa bawa 68 km/jam, wait speed bump. Shock breakernya, terutama yang shock breaker belakang, bisa meredam dengan baik. Ini mungkin dibantu karena shock belakangnya PCX 160 yang tipe road sync dia sudah menggunakan sub tank. Beda dengan yang tipe di bawahnya ABS ataupun yang CBS, masih menggunakan shock yang model non tabung. Kelebihannya adalah dengan model shock tabung seperti ini, pasti dari segi perawatan pasti akan lebih mudah karena untuk penggantian olinya juga gampang kan, karena dia sistem olinya itu terpisah melalui sub tank. Correct me if I'm wrong. Tapi enaknya adalah shocknya jadi lebih stabil. Nah, speed bump kayak tadi aja gue nggak berasa. Nih, gue sekarang kecepatan 66 km/jam ya. Yes, nggak terlalu berasa. Masih enak aja gitu. Bahkan kecepatan gue sekarang 70 km/jam. Keren juga logo Suzuki di black chrome gitu. Ya, kurang lebih angle-nya seperti ini kalau kalian lagi berkendara pakai Honda PCX 160 ABS yang road sync ataupun yang non road sync ya. Pokoknya PCX 160 yang terbaru atau yang keluaran 2025 atau POV-nya lah kurang lebih seperti ini. Jam 2 siang tidak terlalu panas. Biasanya jam segini tuh udah panas guys. Itu main banget nih, nggak terlalu panas. Anyway, kurang lebih seperti ini POV-nya kalau kalian lagi pakai Honda PCX 160 yang terbaru keluaran 2025. Sekarang kita ke tahap kesimpulan. Kesimpulannya adalah apakah motor ini worth it? Menurut gua motor ini worth it, terutama di putaran atasnya tuh enak banget loh.
paling ada beberapa minus yang gue rasakan. Yang namanya sebuah kendaraan tidak 100% perfect. Pasti ada plus, pasti ada minusnya. Kekurangan yang gue rasakan adalah yang pertama, joknya cenderung lebih empuk, sedikit lebih empuk. Tapi apakah gue merasa pegel pakai motor ini? Setelah gue riding kurang lebih berapa kilometer ya mungkin ya? Mungkin 10 kilo, 15 kilo gue belum merasakan pegel. Karena mungkin kebantu juga dengan busa joknya yang sedikit lebih empuk dan suspensi belakangnya yang bekerja dengan cukup baik. Berikutnya yang gue rasakan, mungkin kita perlu agak sedikit terbiasa ya, karena kalau di motor-motor pada umumnya kan dia ada switch lampu dekat dan lampu jauh, dan ada lampu tembak. Sedangkan kalau di motor PCX 160 Roadsing, untuk switch lampu dekat, lampu jauh, dan tombol pass beam itu menjadi satu di area bawah sini, di area sini teman-teman. Jadi butuh sedikit adaptasi aja. Plus adaptasi yang berikutnya yaitu kadang-kadang kita suka kagok mau mengoperasikan let's say lampu sen ataupun klakson, dikarenakan ada tombol tambahan di sini. Jadi harus lebih adaptasi aja. Wait, panic braking. Oke Bu, silakan, lewat silakan. Iya, untung pakai ABS, mantap, panic braking aman. Oke lanjut. Jadi kalau yang gue rasakan, kadang-kadang suka kecelet tuh, ini mana yang sen, mana yang tombol menu ya gitu. Cuman kalau udah beberapa kali pakai motor ini atau udah cukup lama, ya udah mulai terbiasa. Kalau menurut gue sedikit adaptasi aja. Mungkin 10 menitan udah mulai lancar kok. Oke, tadi gue mau ngetes top speed motor ini, cuman terbilang cukup ramai. Jadi speed gue nggak bisa lebih dari 80, tadi cuman 70-an kayaknya. Jadi untuk top speed belum bisa gue tes ya guys ya. Mungkin gue akan bikin video terpisah perihal top speed kalau gue berani. Kalau nggak berani ya mohon maaf ya guys ya. Buat kalian yang bertanya nih, pasti suka banyak yang bertanya, Bang, mendingan ambil PCX 160 ABS Roadsing atau ambil Honda ADV 160 ABS? Nah ini pasti ada yang bertanya gitu kan. Kalau kalian tanya gue saat ini, gue akan memilih kalian ambil PCX 160 ABS Roadsing. Kenapa? Karena riding positionnya lebih nyaman dibandingin Honda ADV 160. Aduh, kenapa berisik banget sumpah. Ntar guys, untuk riding position Honda PCX 160 lebih nyaman dibandingin Honda ADV 160. Tapi untuk rasa berkendara atau performa suspensinya, harus gue akuin ADV 160 di atasnya PCX 160. Wajar ya, karena ADV kan dia bisa dibilang ala-ala semi off-road ya, atau off-road tipis-tipis, yang dimana otomatis pasti bandingan suspensinya akan lebih nyaman dibandingkan motor PCX 160. Tapi kalau buat riding sehari-hari, gue sih prefer pakai ini 160 ABS Roadsing. Bagasinya luas, 30 liter, kapasitas tangkinya juga cukup besar, 8,1 liter. Bahkan menurut gue ini kapasitas tangki yang terbesar untuk kelasnya. Jadi ya menurut gue ini cukup worth it. Sebagai penutup, minus yang ketiga yang gue rasakan, tapi ini subjektif guys ya, benar-benar subjektif. Nah, klaksonnya kurang berwibawa. Tapi gampang sih, kalau klakson kan tinggal diganti aja pakai klakson aftermarket merek apapun. Oke teman-teman, sekian video kali ini, video test ride tipis-tipis Honda PCX 160 ABS Roadsing. Once again gue ngemut. Hati-hati Pak, hati-hati. Iya Pak, kalau bisa tuh yang boncengernya suruh dibawa Pak, suruh dipegang barangnya. Oke teman-teman, sekian video kali ini, video tentang review tipis-tipis atau test ride tipis-tipis Honda PCX 160 ABS Roadsing. Gimana menurut teman-teman semua? Apakah motor ini worth it untuk dibeli atau tidak? Tapi saran dari gue, kalau kalian mau ngambil PCX 160, gak usah nanggung-nanggung, ambil aja yang tipe ABS Roadsing. Terus ambil yang warna merah, asli warna merahnya bagus banget. Dan sekarang gue sedang melakukan perjalanan pulang ke kota Bogor, yang dimana gue lagi berada di daerah Margonda, dan as usual ya, Margonda tuh pasti selalu macet. Jadi gue akan menikmati kemacetan ini. Thank you udah menonton, dan once again gue mengucapkan terima kasih kepada Wahana Gunung Sahari, Wahana Honda, dan Wahana Motor Ciputat karena sudah memberikan gue kepercayaan agar gue bisa mereview lebih lengkap Honda PCX 160 ABS Roadsing. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Video selanjutnya masih tentang Honda PCX 160. Bye bye.